Pada video kali ini kita akan membahas terkait mengenai edaran informasi yang sempat menggegerkan para KPM di dunia media sosial terkait mengenai kabar pencairan bantuan bagi KPM tanggal 14 November, yakni untuk PKH, kemudian ada beras, BLT BBM, dan yang lainnya. Nah, apakah informasi ini benar adanya? Simak terus videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait mengenai, kita akan mengupas terkait mengenai kebenaran tentang edaran berupa selebaran atau mungkin surat ini ya. Ini terkait informasi pencairan di tanggal 14 November tahun 2022 untuk PKH dan juga sembako, dan juga ada BLT BBM. Nah, kira-kira surat atau edaran yang sempat menggegerkan perjagatmayaan di dunia media sosial, ini yang geger ini para KPM ya, yang sedang mencari-cari informasi, ini benar atau tidak ya terkait mengenai surat atau edaran tersebut. Nah, maka dari itu simak terus videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di share di berbagai media sosial dan di like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah sobat YouTube, mungkin ada beberapa sobat YouTube yang sudah membaca atau mungkin menemukan informasinya di media sosial, di Facebook, atau bahkan mungkin di YouTube juga yang ada yang menjelaskan. Nah, ini terkait mengenai sebuah edaran, selebaran, atau mungkin surat di sini, karena ada nomornya ya. Nah, surat atau edaran ini berlogokan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Judulnya itu adalah Informasi Penerima KPM 2022. Nah, ini nanti kita akan membahas ini benar atau tidak ya, surat edaran atau informasi ini apakah benar-benar dari Kementerian Sosial atau mungkin dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang sengaja menyebarkan hoax. Nah, di sini ada nomornya ya. Nomornya itu A-655 garis miring KPM, garis miring Kemensos, garis miring 11, garis miring 2022. Nah, kemudian selanjutnya adalah hasil keputusan rapat mengenai pendistribusian bantuan KPM tahun 2022 atau data baru. Maka dari itu bantuan KPM 14 November 2022 berupa yang pertama uang PKH sebesar Rp1.250.000. Yang kedua beras 10 kg atau 6 karung. Kemudian yang ketiga telur 6 kerat atau karpet. Yang keempat BLT BBM senilai Rp300.000. Kemudian yang kelima sayur, buah, ikan, kedelai, ayam sebanyak 6 paket. Kemudian pendistribusian dilakukan serentak di rumah koordinator warung yang sudah disediakan oleh pihak bank. Bantuan tidak dapat diwakilkan. Jika benar-benar tidak dapat hadir, bisa diwakilkan dengan menunjukkan surat kuasa. Tertanggal Jakarta 10 November tahun 2022, Koordinator KPM Pusat Kementerian Sosial Republik Indonesia Ahmad Zizali Anwar Siregar, Esos MSI. Tembusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota se-Indonesia, yang kedua TKSK KPM Kabupaten Kota se-Indonesia, dan yang ketiga Menteri Sosial Republik Indonesia. Nah, ini yang kita bahas poin per poin ya di sini.
Ini kayaknya ada yang janggal atau tidak ya. Nah, yang pertama adalah terkait mengenai judul surat atau edaran tersebut. Dari judulnya saja ini aneh. Informasi penerima KPM 2022. KPM itu kan kepanjangannya keluarga penerima manfaat. Kenapa kok ada penerimanya di depan? Sudah penerima, di belakangnya ada KPM juga. Ini kan bahasa yang aneh. Informasi penerima keluarga penerima manfaat 2022. Kalau dijabarkan ya, penerima keluarga penerima manfaat. Ini sudah aneh sekali untuk judulnya. Kemudian nomornya, nomor A655 garis miring KPM. Memang KPM ini punya lembaga. KPM ini kan keluarga penerima manfaat, sasaran yang diberikan bantuan sosial dari pemerintah. Kok malah punya lembaga, punya nomor surat sendiri. Kemudian, tapi ini kayaknya orang yang cukup mengerti administrasi ya yang membuat ini. Kemudian isinya, hasil keputusan rapat mengenai pendistribusian bantuan KPM tahun 2022 atau data baru. Aneh, hasil keputusan rapat. Aduh. Kemudian untuk poin yang selanjutnya adalah, maka dari itu bantuan KPM 14 November 2022 berupa bantuan KPM. Ini maksudnya gimana ini bahasanya? Ini sangat ngaco atau ngawur sekali. Kemudian ini kita masuk poin yang pertama, uang PKH Rp1.250.000. Nah, ini juga sangat aneh. Uang PKH yang didapatkan oleh KPM, PKH itu kan bervariatif. Ada yang SD itu Rp225.000, ada yang anak usia dini itu Rp750.000 per tahap, ada yang SMA 500, lansia 600. Nah, ini kan tidak sama 1.250.000 semuanya. Jadi ini sudah salah dan ngawur poin yang pertama. Kemudian yang kedua, beras 10 kg 6 karung. Ini maksudnya gimana ya? 10 kg jadi 6 karung. Nah, kalau BPNT sendiri itu nominalnya Rp200.000, bukan beras 10 kg. Kemudian yang ketiga, telur 6 krat. Banyak sekali nih telur 6 krat. Kalau 1 bulan itu ya nggak sampai jika dibelanjakan dalam bentuk sembako. Kemudian yang keempat, BLT BBM Rp300.000. Memang sih untuk nominal BLT BBM itu Rp300.000, tapi jadwalnya itu rencananya itu Desember untuk penyalurannya. Dan untuk tahap 2-nya, di sini tidak disebutkan BLT BBM tahap berapa. Kemudian yang kelima, sayur, buah, ikan kedelai, ayam 6 paket. Nah, ini ya kayak seperti BPNT ya, sembako. Tapi kok 6 paket ya, banyak sekali. Untuk berapa bulan ini? Kemudian pendistribusian dilakukan serentak di rumah koordinator e-warung. E-warung ini emang punya koordinator. Saya rasa itu setiap desa atau kelurahan itu ya e-warungnya sendiri-sendiri, nggak ada rumah koordinator e-warung. Dan untuk pendistribusian PKH sendiri itu bisa melalui mesin ATM. Jadi tidak hanya e-warung. Kalau BPNT itu ya e-warung. Dan ada beberapa daerah tidak di e-warung untuk penyaluran BPNT. Ada yang secara tunai melalui PT Pos. Nah, ini selanjutnya adalah yang sudah disediakan oleh pihak bank. Bantuan tidak dapat diwakilkan. Jika benar-benar tidak dapat hadir, bisa diwakilkan dengan menunjukkan surat kuasa. Nah, ini bantuannya kan kalau PKH masuk ke kartu KKS. Jadi misalnya atas nama istri, ya suaminya bisa mengambilkannya di mesin ATM atau anaknya. Nah, yang jelas yang dipercaya. Dan juga BPNT yang dibawakan kartu KKS-nya untuk di e-warung atau agen. Jadi bukan kayak ngambil bantuan BLT melalui PT Pos, BLT BBM, itu mungkin ya harus orangnya yang hadir. Kalau tidak berhalangan, itu biasanya ya dalam 1 kata itu di situ ya. Dan kemudian tanda tangannya di sini atas nama
koordinator KPM pusat. Nggak ada ya. Di lembaga Kementerian Sosial itu namanya koordinator KPM pusat, adanya Dirjen Linjamsos, kemudian Dirjen Rehabilitasi Sosial, dan juga Dirjen Pemberdayaan Sosial atau Dehasos. Nah, ini sudah ngawur, stempelnya juga ngawur juga ini. Waduh, ini ya jelas surat ini atau edaran ini adalah hoax, tidak benar. Ini penipuan ya. Jadi jangan sampai percaya. Untuk informasi kabar pencairan PK tahap 4, tunggu sampai SP2D turun. Tunggu kabar dari para pendampingnya masing-masing. Bagi yang sudah daftar SMS banking, ya tunggu jika sudah mendapatkan SMS notifikasi saldo PKH yang masuk jika sudah ada. Bahkan di Mandiri itu sudah ada layanan mobile banking. Nah, di situ kan sudah terlihat jelas bisa diupdate kapan saldo masuk di rekeningnya. Jadi nggak perlu cari-cari info yang di luaran, apalagi dari media sosial yang belum bisa dipercaya kebenarannya. Demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.